menggali statement barusan yang kamu sampaikan tentang boundaries, saya tertarik untuk menggali, nggak menggali deh, bertanya. Iya baik Pak. Tentang perasaan ketika ada di dalam kelas itu. Dan kemudian merasa bahwa menemukan seperti enlightenment. Iya. Bisa dibilang iya bahwa banget. Kenapa sih? Oh berarti gue salah ya selama ini. Gue melakukan banyak hal untuk mendapatkan perhatian, untuk merasa dicintai. Yeah. Ternyata kita tuh udah dicintai oleh Tuhan, oleh semesta ini. Iya, ada hal-hal yang tidak terduga ya. Surprises tuh kurasa bikin entah kenapa surprises tuh memang strike us well in a way. Karena kalau nempel kita jadi merasa perlu bereaksi terhadap itu. Nah, kelas itu bener-bener bikin aku ngerasa kalau aku tuh selama ini kayak ngebut gitu, nggak ada breaknya, kayak nggak ada remnya gitu. Dan itu semua buat hal-hal yang bukan bener-bener aku cari. Kalau kita di acting ada namanya objektif dan super objektif. Super objektif adalah sesuatu yang adanya di ujung sana. Gampangnya gini, kayaknya super objektif kita yang tahu adalah sebenarnya Tuhan menciptakan kita karena apa. Tapi kita tahu objektif kita di fase hidup yang ini. Objektifnya apa? Kalau sekolah, kita lulus sekolah. Kuliah, lulus kuliah. Terus kemudian pacaran, deket sama orang, mungkin kita pengennya menikah. Atau goalnya sebenarnya kalau udah mulai gede kan kita mulai punya choices yang lebih broad ya. Terus atau tujuannya adalah ingin hidup bersama. Menikah bukan tujuannya, tapi tujuannya adalah pengen saling menemani gitu. Nah, ada fase-fase dalam hidup yang menurutku ketika di kelas itu dikasih tahu bahwa aku kayak nggak mindful, nggak ngelihat setiap hal seperti layaknya dia berhak dilihat gitu. Aku tuh kayak ngelihat semua hal tuh dengan satu tujuan. I have to nail it, I have to nail it, I have to nail it gitu. Caranya gimana? Jadi sering banget begitu aku berhasil, aku lupa perjuangannya. Ya bagusnya kayak kalau udah seneng, yang sakit-sakitnya aku udah ikhlas aja, udah dilewatin aja. Tapi repotnya adalah ketika aku sekarang jadi pendidik, kalau aku nggak tahu perjuangannya, aku nggak punya pencatatan akan prosesnya, kemudian itu nggak bisa diturunkan dan nggak bisa dibikin jadi satu formula. Padahal di Indonesia ini yang jadi problem adalah karena kita nggak punya dokumentasi yang cukup akan sebuah pencapaian, sehingga nggak bisa diturunkan, nggak bisa digunakan untuk mendidik orang lain. Yeah. Mungkin itu juga alasannya. Ya, ini dugaan ya gitu. Kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman bahwa banyak banget teater di Indonesia yang bagus, yang begitu pendirinya udah nggak ada, bubar, karena nggak ada dokumentasi yang baik. Yeah. Nah, aku bertemu dengan Mas Rukman Rosadi. Nah, Mas Rosa tuh bilang gini, tugas kita sebagai pendidik itu membuat yang abstrak menjadi scientific. Dan itu bener banget. Jadi nggak cuma konkret aja, tapi lebih scientific base. Scientific base itu penting karena kalau konkret kan bisa jadi bener konkret buat kita. Karena it's very personal, right? Yes. But when it's scientific berarti udah diuji, udah ada samplingnya. Ada research base-nya. Yes, betul. Dan udah berdasarkan rata-rata orang yang mengikuti riset itu. Bukan cuman soal kita, dan ini bukan hal yang spesifik, sangat personal kita doang. Yang kita suka terjebak lagi adalah kemudian kita mendidik orang berdasarkan pengalaman kita. Padahal sebagai anak psikologi kita udah dikasih tahu nih, semua orang tuh unik, nggak ada satupun orang yang sama. Nah, terus gimana? Terus apa gunanya formula kalau nggak ada satupun orang yang sama? Memudahkan hidup. Bahwa kamu nggak perlu mencoba dari nol gitu, bisa coba dari poin dimana yang udah dicoba. Kita nggak perlu lagi menguji gravitasi itu ada apa enggak kan? Kita cuma tahu kalau misalkan kita mau jatuh itu ya ke bawah gitu. Kalau di bumi ya udah berarti yang harus ditahan apa, yang harus dikasih pijakannya apa gitu. We can go from there gitu. Nah, harapannya kan kalau misalnya kita sadar akan semua hal itu, punya dokumentasi yang baik, atau setidaknya kesadarannya aja deh. Jadi pada saat kita juga menceritakan ke orang lain, kita ngomong ke orang lain, kita membagikan apa yang kita punya, kita tahu dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita punya
itu adalah interpretasi terhadap apa yang terjadi di kehidupan kita. Dan apa yang kita punya sesungguhnya bukan hanya punya kita gitu. Punya Tuhan, punya orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama, yang punya karakter yang mirip sama kita. Kalau karakternya lain, mungkin akan ada faktor X yang lain. Jadi sepaket kalau kita ngasih tahu ada formula A, berarti ada faktor X lain yang tidak terhitung dalam formula itu. Sehingga kita nggak menjebak orang ketika kita bilang caranya tuh gini, cobain deh gitu. Terus kita yakin pasti berhasil, dan ketika itu nggak berhasil, jadinya bukan evaluatif tapi judgy. Ya, tipikal. Gitu. Dan itu adalah the unknown factor yang selalu menarik ya untuk dijelajahi. Yes. Saya mau kembali lagi ke waktu itu pada saat di dalam kelas. Lari-lari ya, maaf kayak mesti dipagerin emang. Saya mau kembali lagi ke saat itu di mana kamu adalah menjadi people pleaser. Tadi kamu beberapa kali menyebutkan kata awareness atau mindfulness. Yes. Dari mana kamu kemudian pelan-pelan berubah jadi orang yang people pleaser. Itu kan ada di genetik ya, karena kamu ingin, you want to be loved. Ya semua orang juga pengen gitu, gitu kan. Tapi begitu kamu sadar setelah kelas itu selesai, kamu kemudian pelan-pelan mulai emerge. Iya. Nah itu saya pengen tahu prosesnya. Iya juga apa ya. yang kemudian terjadi? Nggak pernah mikirin lagi. Nggak pernah dipikirin gimana caranya. Udah banyak kejadian yang aku inisiasi sendiri atau yang terjadi karena dibantu oleh orang lain gitu. Pasti banyak juga failure-nya setelah itu, tapi aku nggak lagi melihat failure as a failure only gitu. Lebih bisa menerima hal-hal sebagai, oh berarti yang kalau ini gagal berarti caranya emang bukan gini, let's try another turn gitu. Lebih positif menghadapi hidup dan bisa bilang enggak. Kayaknya bilang enggak tuh mengubah banyak hal di hidupku. Bahkan bilang enggak sama diri sendiri ya. Kan kadang-kadang sesimpel ini nih, klise banget, semua orang kayaknya mengalami ini. Diajak kumpul sama temen, diajak ngobrol, diajak temen gue mau curhat gitu ya. Terus kita karena nggak enak, karena kita ngerasa kayak aduh tuh, tapi temenku tuh mau curhat, aku harus nemenin dia. Padahal secara emosional kita juga lagi capek banget gitu. Tapi kalau kita tolak nanti dia sama siapa gitu. Nah itu tuh juga ketakutan kita. Nah aku tuh inget banget dulu suamiku tuh pernah bilang, zaman masih dulu banget tuh, baru kenal belum nikah gitu. Mentang-mentang jadi suami. That's an achievement, guys, achievement. Buat orang yang seperti aku ya. Of course yes. Yes, karena aku merasa aku bukan orang yang pengen menikah tadinya gitu. I have certain point of view about marriage back then. Terus kemudian tapi sama dia nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya aku menikah. Nah aku inget banget dia pernah bilang bahwa ya kamu tuh nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir sama dia gitu. Kan udah ada Tuhan yang jagain dia gitu. Kamu siapa emangnya gitu. Terus ada lagi orang yang ngomong yang sama. Juga aku manggilnya Romo. Jadi dianggap lebih dituakan gitu. Dia ngomongin hal yang serupa gitu. Kamu merasa pengen memelihara dia, pengen jagain dia, tapi dianya sendiri juga lagi dalam kondisi yang kayaknya nggak mau dijagain gitu. Kenapa kamu harus merasa harus bertanggung jawab terhadap dia? Udah ada yang jagain, Tuhan udah jagain dia gitu. Kamu siapa? Oke. Ya lagi gue siapa gitu. Kalau bandinginnya Tuhan, gue siapa gitu kan? Kayak kalau pertanyaannya kamu siapa, loh gue temennya gitu. Masa gue gak boleh jagain dia gitu kan? Bukannya itu, jadi temen tuh bukan yang gitu gitu ya. Dia mikir pertanyaannya gitu, udah ada yang jagain dia, semua orang ada jalannya. You can try, but jangan menyalahkan dirimu akan itu, jangan ini. Oh iya juga. Ya pertanyaannya itu ya. I think dualism yang bisa disebutkan adalah pertanyaan tentang kita tuh siapa, bahwa kita punya positioning di dunia ini, di saat yang lain kita tuh bukan apa-apa di dunia ini gitu. Ya udah taking responsibilities of something yang juga menerima kamu untuk mengambil responsibility itu. Jadi aku ngerasa di saat itu saying no changes a lot of things. Kalau kita memang gak emotionally available, kita boleh kok nolak. Temen mau curhat ke kita bilang, sorry aku gak akan konstruktif nih ke kamu, aku gak akan membantu kamu, aku bahkan gak punya tenaga untuk dengerin kamu saat ini. Boleh gak?
kasih waktu, besok kita ngobrol ya gitu. Itu nggak apa-apa. Padahal gitu. itu kan cuma ngomong ya maksudnya. Iya. Itu kan bisa dibikin seperti sebuah template. Gue pengen bantuin lo, tapi gue tuh lagi nggak memungkinkan karena gue ada kerjaan ini dimana lagi deadline banget, ntar sore harus gue kasih. Itu kan kayak template sebenarnya. Betul. Nah, yang paling bahaya Mas menurut aku adalah kalau kita sudah kan ada tahapnya ya begitu. Aku mulai bisa ngomong kayak gitu, aku setuju banget. Oke, berarti gini caranya. SOP-nya tuh gini gitu menghadapi. Yang paling bahaya adalah ketika pada akhirnya kita jadi mekanik.